Di Pamakan kayak ada lingkaran alam lingkungan. Jadi lingkungan takete itu kalau adalah diri kita sendiri. Jadi ketika berdiri di tengah itu itulah lingkaran paling kete. Nah itulah alam awak sananya. Jadi Basobo kembali dengan host cadangan terbaik terfavorit se Asia Tenggara. Oji, Bang Oji sana sadonyo. Pertama ambo kita basamo doakan semoga dunsana sihai selalu, bahagia selalu, barokah selalu. Kiko acaranya bala balia, bakaba lamo. Ambo suku ambo johos maksudnya jo tamu yang kini ko itu kayak itu seorang gitu. Ada ndak bosan lah. Ya, ndak bosan loh. Ambo ndak bosan, orang ndak bosan. Kita buat sebut kita cia. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Kita ini membahas tentang Laskar Perempuan periodenisasi perkiraan estimasinya abad 14 di abad 15 di daerah pesisir Sumatera. Kalau sampai balik dulu bahasa orang itu bukan Sumatera, itu adalah Pulau Paco. Pulau Paco atau Suwarna Bumi. Itu alun-ado yang namanya Sumatera lah. Baik, sehat-sehat dah. Alhamdulillah sehat. Merokok lancar. Ya? Makan? Wah sehat kan? Alhamdulillah. Berarti merokok. Wah bisa ya. Alhamdulillah. Jadi kamu ngawak kah? Cerita tentang yang tadi itulah, tentang adonyo. Jadi Laskar kok. Iko apakah pertanyaan ko dah? Lagi pertanyaan dulu, apakah Iko dari para bangsawan atau para Laskar kan biasa identik dengan seni bela diri dan seni seni apa ya, seni perjuangan kayak pertahanan diri lah, self defense kalau baca orang ya. Jadi apakah orang-orang yang Laskar Perempuan dari turunnya dari para bangsawan yang ada di istana atau emang dari rakyat bawah? Laskar Perempuan dibentuk langsung di Raja Alam Minangkabau. Periode abad ke-15 berarti kalau periode Ikoko terbentuknya mungkin sekitar sampai balik 50 sekian lah. Enggak, bukan. Itu di masanya Bundo Kanduang. Bundo Kanduang. Jadi Bundo Kanduang atau yang orang ada yang menyebut beliau Mande Rubiah. Iya. Mande Rubiah, putih panjang rambut. Putih panjang rambut dua ya. Yang turun ke pesisir. Turun ke daerah pesisir sebenarnya. Iya. Oke. Jadi beliau yang meng-SK-kan ya? SK-kan. Iya. Pembentukan Laskar Perempuan. Nah, pertama pendirinya selain beliau sebagai Raja Alam yang mengaluan perintah, itu sia-sia pasti ada klasifikasinya yang harus direkrut perempuan masa yang direkrut. Hanya ada rentetan kejadian dulu yang membuat Laskar Perempuan terbentuk lah. Apa latar belakang kejadian itu kan ada kerusuhan terjadi di istana dulu. Model kerusuhan ada. Apa perihal Putih Busu sama dan Tuanku Sultan Rumanduang kan mau. Dong Tuanku pokoknya. Sultan Rumanduang nama. Anak dari apa? Itu tuh kan pernikahannya tidak mulus loh. Ada pihak lain yang menginginkan Putih Bungsu untuk jadi istrinya loh. Sehingga terjadi sengketa, lalu mati. Lalu setelahnya mati, bapaknya menuntut balas. Nah, bapaknya itu punya kesaktian ilmu hitam kalau saya ilmu hitam tuh. Kayak seolah-olahnya punya pasukan selain pasukan biasa adalah pasukan jin atau semacam itu gitu. Punya kemampuan kanuragan lah kalau bahasa apalah. Secara fisik maupun non fisik gitu. Makanya Bunda Kanduang sama anak menantunya turun ke bawah ke pesisir
Ya, cuma meninggalkan seorang anak kesayangannya lah Sabik lah. Siapa tuh? Cindomato. Hanya tinggalkan Cindomato di istana. Sana itu anak kesayangannya, walaupun dan tuanku sana kan anak tuh. Iya, Tapi sananya ya kandung mana kan. Tapi kalau sayang mana ke anu gua Cindomato gua. Ya. Nah, dan tuanku yang dari sisi lain dan tuanku ke dalam ilmu bela diri tidak sebanding sama Cindomato dan Cindomato itu kan memang santiang tuh nyusalin benar sadola tuh. Jadi Cindomato adalah anak kesayangan, anak paling disayang, paling diajar. Walaupun tidak kandung, anggap seperti kandung. Lah, alanya Pak menyisir lah ke arah pesisir. Tapi kalau sabik arah pesisir tidak sepadannya, tapi pesisir. Kalau sabik daerah tu kini karena daerah nak sabik awalnya Tibo tu kini Kota Padang. Kini Kota Padang. Ya. Dulu mungkin pesisir tu. Ya. Masalahnya turun itu lewat daki di Teluk Kabuang lah. Di Teluk Kabuang kena. Kualo ya. Menitinya di situ. Barunya turun ke arah ke selatan, ke pedalaman pesisir lah, ke bawah lah. Gitu. Nah, ketika itu jadi Laskar ko lah dolun waktu itu. Alun, tapi ketika itu di daerah-daerah pesisir ko itulah banyak orang-orang asing. Mulai banyak orang-orang asing. Udah kandang kan ilmu kalau zaman kini orang mau nyabik kan visinya jauh ke depan kah. Yeah. Feelingnya itu ada tak? Intuisi. Nanti orang asing ko nanti akan merusak tatanan masyarakat di Minangkabau masih. Akan berusaha menguasai daerah Minangkabau. Yeah. Maka ketika turun di daerah-daerah seperti itu nyebentuklah semacam nyelatihlah rakyat lokal setampe untuk mempunyai ilmu kanuragan. Ilmu bela diri. Nah, bagi Bunda Kanwa sendiri, ini mengkhususkan diri untuk mengambil kaum-kaum kayak gadi-gadi ketek kah. Oh, gadi-gadi kayak. Ya. Umur remaja. 9 sampai 12 tahun. Oh, remaja. Mulai SMP lah. Mulai SMP itu ya. Nyelatih silik, nyelatih baparang. Silik apa? Silik Bunda Kandang ko yang ngajan ke polisi itu agak unik. Unik itu siliknya tidak menyerang doh, tapi tidak bisa diserang. Oh itu. Berarti silik pertahanan berarti. Ya, silik pertahanan. Orang ko kalahnya orang kalau berhadapan sama inyo, kalahnya karena menyerang tu kalah. Silik apa namanya? Kau silik Bunda Kandung lah ya. Awak jadi tahu namanya silik batino sih. Oh, silik batino. Silik batino namanya. Jadi awak tak perlu menyerang, awak semacam ambil semacam benteng saya. Tameng. Dipahamakan kayak ada lingkaran alam lingkungan. Jadi lingkungan taketek itu kalau adalah diri kita sendiri. Jadi ketika berdiri di tengah itu itulah lingkaran paling ketek. Nah itulah alam awak sebenarnya. Jadi alam yang gadang itu sebenarnya adalah alam awak yang ketek kok. Tapi alam awak yang ketek itu adalah alam yang gadang itu sebenarnya. Itu filosofi agak bingung ada ya. Ya nak usah. Kayak itulah. Ya kira-kira itulah ya. Pokoknya intinya inyo tidak menyerang cuman bertahan. Dalam pertahanan itu inyo diberi pelajaran, diberi pemahaman untuk bisa membentengi diri sendiri dengan hal-hal yang kayak kalau bahasa orang kini kan uragan lah. Kan uragan yang bisa membentengi tapi tidak mengari, tidak ada pergerakan, cuma inyo dengan metodenya sendiri lah. Kan? Sebetulnya Laskar itu sendiri sebenarnya laskar laki-laki. Laskar pelangi kan, Bang? Enggak, laskar laki-laki pun ada, tapi laskar laki-laki itu tidak langsung dari Bunda Kandung aja dong. Oh, siapa aja? Anaknya. Dan tuanku. Iya. Kalau Bunda Kandung tunggu dulu. Yang laskar perempuan kok pakaiannya seperti apa sih? Maksudnya apakah ini pakai mode-mode apa namanya? Mode pakaian pendeka zaman dulu? Ya, atau pakai pakaian seperti kayak pakai baju kurung tapi bawahnya tuh kayak celana sentiang. Oh, celana sentiang. Bawahnya celana sentiang yo. Dan tuh di atasnya kok kayak ada pakai semacam namanya kain-kain balili kah. Songkok bukan topi tapi kain bawa pulik-pulik mirip topi. Itu penando ini adalah laskar. Apa sih nama laskar dulu? Awak ada sampai laskar karena nabi itu nyebentuk di Bunda Kandung, situ kampungnya ada nyebentuknya.
Abeku orang tua, abeku mengembangkan ilmu tu ke kampung tu ketika benda kandung nak di kampung tu lai. Nah, Hanya kembang lah orang. kembangnya turunnya ke bawah begitu. Oh, itu. Satu hal yang jadi dewa mak. Pendekar-pendekar silik perempuanku punya ilmu garak atau ilmu firasat yang sangat tinggi. Itu ciri khasnya tu. Mbak ilmu mantap bumi juangin tu kan? Nggak. Oh, kangko ilmu mantap bumi juangin. Ya kan? Jadi dun sana laskar perempuan itu dibentuk secara pribadi oleh Iya. Dek bulu kandung Mandiri Rubiah dalam rangka mengantisipasi nanti serangan dari warga orang asing wah. Oh betul. Jadi dibentuknya per nagari atau per setiap kampung yang singgahi. Hanya singgah sebentar latih sekaligus mengajar semacam ajaran agama. Itu. Jadi nyagi apa ya? Karena ada kawan awak kan leluhurnya ada itu tuh. Oh betul. Oh yakin leluhur itu keturunan apa namanya tuh punya ilmu itu tuh memang dari situ asalnya tuh. Emang biasanya walaupun tidak langsung dari budak kandung tuh. Baju emang kuning biasa kawan kau. Iya. Itu. Oh, jadi bentukan Mandiri Rubiah ko misalkan kalau ada kejadian kan bisa dipanggil dari Mandiri Rubiah ko laskar ko per nagari. Jadi mungkin seperti itu ya mindset beliau ko ya. Ya. Jadi pikirnya bentuk tinggal nagari untuk menjaga negari ko dari hal-hal yang sifatnya ancaman lah dari makanya, asing. Daerah awak mah itu agak sulit orang asing menaklukkannya saudara. Mulai itu karena orang-orang awakku pembekalan itu lado dari Lamu sebenarnya. Cuma awak sih tidak tahu sana mau ke sana. Orang Minang ya. Orang Minang. Pembekalan seperti apa, Bang? Pembekalan kemampuannya bela dirinya, kemampuannya dalam berdiplomasi, istilah kayak berbicara. Oh betul. Itulah dibekali dari awal, dari ketek. Sampainya daerah Teluk Kabuang, Sungai Ana semua tuh, Sungai Pisang, Pinang sampai tadi ke bawah. Sungai Pinang. Sungai Pinang. Bayang di Bayang juga lama aja tuh. Di Bayang. Iya agak lama di Bayang tuh. Dengan dong. Jadi setelah dari nagari ke nagari itu sampai ke daerah apa pesisir Indrapuro. Sampai berakhir di daerah Lunang. Di situ menetap lah. Kira-kira bakoknya ada di Lunang tuh. Bakoknya pilih daerah Lunang tuh menetap di situ. Apa alasannya? Apakah nagari rancak atau apa? Itu tuh Lunang tuh sebetulnya kalau awak menilai lah. Kalau awak bayang saya apa pendapat bunda kandung ketikanya ada di Lunang tuh. Itu lebih ke arah Tampek itu terlindungi. Dari? Tidak terlalu dekik dari pantai. Tidak terlalu dekik dari sungai. Oh, berarti kondisi morfologi. Bagus untuk pengintaian. Kondisi permukaan tanahnya. Kondisinya tuh strategis kalau menurut waktu itu menurut pandangan bunda kandung waktu itu itu kondisi situ tuh strategis untuk basis pertahanan. Salah satu Tampek yang anggap strategis kan untuk pengintaian kan Sungai Pinang Lamo tuh. Sungai Pinang Lamo. Iya. Dia yang kini tuh kan? Enggak. Yang Lamo yang dari Buki Iya. Yang apa di peta tuh ya kabarnya yang gambarnya kan naik blur ya. Pas di Google Map ya. Berarti situ Sungai Pinang Lamo. Iya. Makanya awak daerah kalau era setelah menggunakan aku ada muncul pendekar-pendekar wanita yang hebat, yakin sebabnya. Kini masih ada? Kira-kira Bang? Kalau titisannya mungkin masih ada. Dan beberapa orang rasa kalau pandangan jauh pandangan jauh sampai di posisi itu sendiri masih ada orang memakai ilmu silik dan turunan dari bulu kandung. Contohnya silik betina tadi itu masih ada. Mungkin untuk menunjukkan ke mukanya nak namu tapi sebenarnya ada. Jadi sampai periodisasi bilu adonyo laskar tu, apakah laskar tu tetap ado sampai kini atau kalau laskar nak ada, tapi orang dengan kemampuan kanuragan yang itu ado gini.
Masih ada ya, Ya. berarti ilmunya turun, sementara bentukannya kayak laskar itu lah bisa dikatakan lah habis. Nggak dulu. Ini kan waktu itu membentuk itu tuh kan semacam manusia itu ya. Karena nyuman cali ya. Kalau untuk membela negariku ndak laki-laki sih, ndak urusan laki-laki sih doh. Itu dalam pandangan bulu kandung mah. Iya. Itu kaum padusi pun punya andil bukan sekadar untuk memasak nasi untuk para prajurit, enggak. Tapi bisa harusnya maju ke medan pertempuran tuh. Jadi Bunda Kandung itu memberikan pengetahuan, kaedah-kaedah ilmu pengetahuan dan ilmu silat bela diri, ilmu agama, maksudnya diajarkan kepada laskar itu sendiri ya, Bang. Iya. Jadi sampai kini masih ada keturunannya yang mempunyai ilmu itu, menurut pencarian Abang. Dan Iya. kemudian laskar itu bentukan badan laskar itu kini tidak boleh. Enggak. Jadi esensi dari Mandai Rubiah Bunda Kandung itu Managan itu untuk apa sih gitu sebenarnya? Pertama, untuk bela nagari itu tuh bukan tanggung jawab laki-laki, itu pemikirannya. Itu tuh juga tanggung jawab kaum perempuan, dan bukan perempuan tanggung jawab bukan sekadar support, bukan sebagai pendukung dari belakang, tapi bisa langsung turun ke Gelanggang. Itu pemikirannya. Membantu peran-peran laki-laki dalam perjuangan seperti itu, nak Bang. Yang kedua kan Wakasian Bunda Kandung itu orangnya visioner, dia bisa mencari memperkirakan nanti akan terjadi model itu, makanya bentuknya kaum seperti itu. Oh gitu. Kalau dulu mungkin melawan orang-orang asing kan, penjajah asing juga. Oke, baik. Dunsana, kayaknya panjang kok cerita gitu. Nantinya kita sambung saya kok ada bagian kedua dari udah kok. Dan kemudian karena durasi dan ada hal-hal lain yang dianggap perlu, kita selesaiin dulu untuk Adiko Dunsana. Terima kasih Dacia. Ini. Dan kemudian mohonlah Dunsana untuk perkembangan channel kita kok. Mohon di like, tekan lonceng ya. Tekan lonceng. Gantu kalau kecil. Ampu loncengnya. Iya. Itu komennya. Biar berkembang tadi. Sekian dulu dari kita Dunsana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.